yaitu memaparkan hasil memaparkan hasil observasi permasalahan di lapangan baik secara empiris maupun dukungan dari jurnal terkait dengan permasalahan yang terungkap di lapangan tadi. Nah, tentunya kemarin kita sudah mendiskusikan profil atau kalau bisa kita istilahkan tragedi ya, tragedi pembelajaran bahasa secara nasional. Ternyata kan memang banyak atau masih banyak pembelajaran bahasa yang fokusnya di pengetahuan bahasa. Nah, alhamdulillah ini kan sudah mulai diluncurkan kurikulum Merdeka yang menggunakan kurikulum prototype. Nah, di kurikulum prototype itu atau kurikulum namanya kurikulum Merdeka itu fokusnya adalah bagaimana memberikan peluang kepada siswa untuk lebih aktif berkomunikasi dan berekspresi. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini esensi kegiatan pembelajarannya adalah bagaimana siswa difasilitasi guru untuk melakukan atau membuat proyek dan memecahkan masalah. Sehingga 2 poin itu, kalau dulu kan proyek atau praktik itu kan seolah-olah terpisah dari intra ya. Jadi mungkin masuk di ekstra atau masuk di kegiatan di luar jam belajar. Nah, sekarang justru yang bernuansa proyek itu ditarik ke kurikulum inti, ke pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Sehingga ranah atau orientasinya adalah bagaimana pembelajaran itu diarahkan untuk menerapkan project based learning dan problem based learning. Itu yang fokus atau inti dari kurikulum Merdeka yang menggantikan kurikulum K13. Sehingga nanti tidak banyak belajar menghafal, tidak banyak belajar menguasai konsep, tapi bagaimana kegiatan pembelajaran itu lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas learning by doing. Nah, termasuk apalagi ini dalam hal bahasa dan sastra Indonesia, ini sangat pas sebetulnya. Ya, bagaimana pembelajaran di SD itu lebih diarahkan pada anak melakukan kegiatan komunikasi aktif. Apakah dalam hal unjuk kerja, menulis, unjuk kerja, berbicara, termasuk bercerita, termasuk membaca yang intensif atau mendeklamasikan puisi atau menceritakan kembali retelling story misalkan atau bermain peran dan seterusnya. Termasuk proyek-proyek yang kaitannya dengan keterampilan berbahasa. Misalkan membuat laporan, misalkan membuat deskripsi atas hasil laporannya itu dan seterusnya. Sehingga ini sangat cocok sebetulnya. Tapi sekali lagi ini kembali kepada mindset guru kita, ya mindset. Kalau apapun inovasi itu kalau mindsetnya masih yang lama, ya itu tragedi ini tetap berlanjut. Nah, harapan kita semua dari kelas S3 Dikdas ini kita buat gebrakan tuh ya. Gerakan ini ber-13 atau berapa ya? 10. Jumlahnya berapa ya Pak Arif ya? 9 Pak. Semuanya ya, total semua.
9 Pak Ali. Ini yang belum masuk siapa ya? Ini Bu Bu, Fajar sih. Ini OTW 1 2 yang 3. belum masuk. Yang belum masuk angkat tangan coba. Nggak bisa. Yang belum masuk ini Bu Okta tadi pamit ya. Tadi cabut gigi, tapi katanya sudah selesai. Mungkin OTW nih Pak Oh, Ali. ya ini kan ada 9 ya. Kita namakan gerakan 9 gitu. Gerakan Gerakan sini. 9, gerakan pembaruan gitu. Nah, mulai dari disertasinya. Nah, nanti dari disertasi Bapak Ibu, ini harapannya harus ya, harus itu wajib. Wajib itu harus, Harus. ya, harus itu wajib. Harus inline dengan kurikulum baru ini. Ya, sudah tidak lagi K13 tapi kurikulum merdeka. Sudah baca belum buku sakunya? Buku saku kurikulum merdeka yang di dalamnya menggunakan kurikulum prototype. Sudah belum? Belum, Bapak. Loh, lah, kok belum tuh gimana? Ya, itu harus dibaca ya, karena nanti disertasinya harus menopang itu. Ya, disertasinya harus menopang atau inline lah minimal. Inline itu ya sejalan. Seiring sejalan dengan kurikulum merdeka yang di dalamnya adalah kurikulum prototype. Intinya di kurikulum prototype itu tadi memfasilitasi anak untuk berpikir kritis dan berinovasi melalui pendekatan PJBL dan PBL. Nah, catatannya bahwa proyek yang dikerjakan itu tidak harus sesuai dengan materi. Nah, itu tidak harus sesuai dengan materi. Sehingga lebih lebih leluasa. Nah, tapi untuk bahasa Indonesia ya saya kira sangat pas ya kalau kegiatan pembelajaran bahasa lebih banyak di praktek. Nah, praktek itu yang kita sebut dengan proyek ya. Proyeknya proyek unjuk kerja. Nah, kalau proyeknya membuat drama kan unjuk kerja tuh. Iya toh? Kan proyek tidak harus dalam bentuk jembatan kan. Tapi proyek itu dalam bentuk drama. Itu bisa itu kelas tinggi itu bisa membuat satu kelompok membuat memerankan sebuah drama. Nah, itu proyek. Ya, oke. Coba saya tunjukkan ya esensi dari kan kemarin ikut kuliah umum yang materi yang dari Rektor UIN Aceh itu loh. Bu Bu Ayu. Ikut nggak kelas ini? Yang kelas A itu tidak Pak, karena ada dosen yang minta masuk Oh, berbarengan lah, itu. lah. Tapi sebagian Ya, ada yang mengikuti karena dua kamera dua HP Pak. coba saya buka ya. Ya esensinya saja. Sebentar supaya tidak ketinggalan kereta. Kemarin itu nama kegiatannya Stadium General ya. Oke. Semoga ini benar.
Kan masih ingat dengan yang ini ya. Nah, awalnya tuh dari sini awalnya itu. Ini kan kita sebut tragedi nasional kemarin itu. Nah, kenapa nasional? Karena kegiatan seperti ini itu ada di mana-mana. Siswa tidak mengalami yang namanya proses pembelajaran bahasa. Nah, ini hanya menghafal pengetahuan bahasa. Nah, maka sejak di kelas yang S2 ini kan ada mata kuliah praktek pembelajaran di SD atau di PGSD, ini saya wajibkan mereka untuk tidak boleh mengulang tragedi ini, sehingga minimal tempat duduk itu harus diacak terus setiap hari, sehingga siswa tidak fanatik kursi, tidak fanatik milih teman, ya, juga supaya tidak kero, ya, kero itu juling, supaya siswa tidak juling sejak dini. Minimal supaya siswa tidak terindikasi encok rematik pegel linu. Nah, kalau encok rematik pegel linu sejak dini kan bahaya itu. Ya, itu tujuan utama, sehingga variasi tempat duduk tidak harus selalu pakai kursi, bahkan bisa lesehan, bisa di luar kelas, bisa di perpus, bisa di lab, bisa di sawah sekitar sekolah atau lingkungan belajar terkait materi. Sehingga tidak boleh siswa SD itu menghadap satu arah, ya. Menghadap satu arah. Sehingga setting tempat duduk ini harus minimal U besar atau 2 sub atau setengah lingkaran ketika klasikal dan kelompok ketika diskusi. Karena secara psikologi anak-anak SD itu tidak boleh melihat punggung teman lebih dari satu. Karena kalau melihat punggung itu seolah tertutup masa depannya, itu nggak ada harapan hidup. Nah, karena apalagi kalau punggung temannya lebar gitu. Nah, itu kan ya sudah, itu nggak ada harapan, tidak ada inspirasi. Melihat punggung itu nggak ada inspirasi. Coba Pak Hamidullah tuh melihat punggungnya Pak Arief gitu. Ya kan apa, kan nggak ada inspirasi yang muncul. Kosong. Iya. Beda kalau Pak Hamid melihat wajahnya Pak Arief. Nah, itu kan minimal kan, wah saya harus berkomunikasi, wah saya harus berinteraksi, saya harus berempati, saya harus menyapanya dan seterusnya. Ya, ada inspirasi di situ. Apalagi wajahnya Pak Arief kan murah senyum ya. Jadi Pak Hamid bisa hilang sedihnya itu ketika melihat wajahnya Pak Arief. Nah, di situ ada apa ya, ada interaksi walaupun tidak secara verbal. Nah, sehingga variasi tempat belajar ya maka harus divariasi juga. Kadang pakai kursi, kadang lesehan, kadang di luar kelas atau terkadang di perpus atau di lab, atau keluar kelas di sumber-sumber belajar yang terdekat. Nah, itu harapannya supaya pembelajaran bahasa itu ya benar-benar active learning gitu, active learning. Oke, baik, sehingga lahirlah kurikulum prototype ini. Nah, kurikulum prototype ini kan latar belakangnya kan membantu pemulihan pembelajaran. Ya, karena terjadinya learning loss ya selama pandemi. Kemudian yang kedua, telah diterapkannya kurikulum prototype ini di sekolah penggerak. Nah, itu sudah mulai, itu sudah dilakukan sejak 2020, sehingga ini diterapkan secara nasional. Nah, berikutnya karakteristiknya sekarang, pengembangan soft skill dan karakter. Nah, ini soft skill dan karakter ini fokusnya tidak lagi pada pengetahuan kognitif. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Sehingga ini tergantung nanti mindset guru. Kalau gurunya mindsetnya adalah dalam rangka menyelamatkan masa depan anak, maka guru harus jeli ya, mana yang esensial, mana yang tidak esensial.
Kemudian yang ketiga, fleksibilitas guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, sehingga istilahnya adalah teach at the right level, teaching at the right level. Membelajarkan sesuai dengan tingkat potensi anak. Sehingga beda sekolah, beda levelnya, beda pendekatannya. Nah, sehingga tujuan dari kurikulum prototipe itu membantu anak dalam mengembangkan potensi bakatnya. Keunggulannya sekarang, keunggulan kurikulum prototipe itu mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar, termasuk keterampilan berbahasa dan literasi. Cirinya, di situ ada struktur kurikulum, ada penguatan istilah capaian pembelajaran. Sehingga di kurikulum Merdeka itu tidak ada KD, KIKD, nggak ada KIKD. Tapi adanya adalah capaian pembelajaran. Jadi seperti di perguruan tinggi, capaian pembelajaran. Prosesnya juga beda, kemudian jam belajarnya beda, dan lebih menguatkan ini model pembelajaran kolaboratif. Ya, kolaboratif. Dan penguatan TIK serta penggabungan ini ini ada mata pelajaran IPA dan IPS ini sehingga tidak lagi tematik. IPA IPS tidak tematik, tapi dia menjadi mata pelajaran karena khususnya yang kelas 4, 5, 6 kelas tinggi, karena untuk menyiapkan jenjang SMP. Ini strukturnya. Nah, di struktur ini orientasinya adalah profil pelajar Pancasila. Itu menjadi acuan dalam rangka mengembangkan apa ini standar isi, standar proses, standar penilaian, termasuk capaian pembelajaran. Kemudian ini pengerjaan proyek ini yang utama, pengerjaan proyek. Kemudian yang lain bahwa penggunaan istilah ini. Jadi istilah KIKD itu diganti dengan CP, capaian pembelajaran. Nah, itu yang adanya penggantian istilah itu. Ini pelaksanaan prosesnya. Untuk pembelajaran dibagi dua, pembelajaran reguler atau rutin itu intrakurikuler. Kemudian yang kedua proyek. Nah, adanya proyek. Jadi hanya ada dua istilah, pembelajaran reguler dan proyek. Jadi tidak ada ekstrakurikuler. Pembelajaran reguler dan proyek. Pembelajaran proyek diatur, yaitu yang pertama, dikembangkan berdasarkan tema tertentu. Yang kedua, diarahkan mencapai CP, ya, tidak diarahkan ya, tidak. Jadi boleh di luar CP proyeknya itu. Yang ketiga, fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar. Nah, peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi proyeknya. Nah, itu yang inti-inti terkait dengan kurikulum prototipe. Nanti bisa dibaca buku sakunya.
Nah, yang mata pelajaran IPA EPS itu mulai kelas 5 sampai kelas 6. Nah, itu. Tapi namanya diganti IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial, IPAS itu. Itu mulai kelas 4, 5, 6 di kelas tinggi. Nah, itu yang inti-inti terkait dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum prototype itu tadi. Nah, oke, monggo silakan masing-masing menyampaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Ya, syukur-syukur sudah didukung dengan jurnal terkait permasalahan tersebut. Intinya bahwa kenapa harus didukung jurnal? Artinya ternyata permasalahan tersebut juga terjadi di tempat lain. Ya, jadi artinya permasalahan itu lazim adanya, bukan permasalahan yang aneh ya. Aneh itu ya nggak masuk akal. Sehingga ketika didukung jurnal itu bahwa permasalahannya itu rasional, berterima dan lazim, karena juga ditemukan di tempat lain. Ya, oke, baik, silakan nomor urut sesuai urutan presensi boleh atau bergantian juga silakan. Monggo. Boleh saya duluan, Bapak? Ya, boleh Mbak Nesi. Bu Nesi, tak jadikan co-host dulu. Silakan Bu Nesi. Oke, terima kasih Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, G. Apakah sudah terlihat PPT saya, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah. Terima kasih. Oke. Minggu kemarin saya telah melakukan observasi untuk mendapatkan permasalahan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di SD, gitu ya. Oke, jadi bentar. Oke, jadi mengajar bahasa atau guru yang mengajar bahasa itu pada sekolah dasar, yang mana ini nantinya itu akan menghadapi atau mengajar siswa yang berusia 6 sampai 12 tahun. Jadi kan usia anak SD itu kan dari usia 6 sampai 12 tahun. Yang ini dinamakan sebagai pelajar muda. Kenapa? Karena mereka itu akan datang ke kelas dengan tingkat pengetahuan bahasa yang berbeda-beda. Nah, jadi mereka itu mungkin akan datang, sebagian siswa itu akan datang dengan cara berbicara bahasa Indonesia yang sangat baik, ada yang sangat baik, kemudian ada separuhnya lagi yang belum fasih, dikarenakan apa? Dikarenakan masih kental dengan bahasa ibunya. Nah, sedikit informasi bahwasanya di Kabupaten Oku Timur, karena saya tinggal di Kabupaten Oku Timur itu banyak suku dan bahasa. Jadi misalnya kalau suku Komering, mereka menggunakan bahasa Komering begitu. Kemudian ada suku Jawa, kemudian ada suku Bali, suku Sunda, yang mana anak-anak ini di sekolah di tingkat SD itu masih terbawa untuk menggunakan bahasa sehari-hari yang ada di lingkungannya begitu. Kemudian setelah mereka masih menggunakan bahasa sehari-hari dan mereka itu membawanya untuk berkomunikasi di lingkungan sekolah. Nah, jadi ini menyebabkan perbedaan motivasi. Nah, belajar siswa, perbedaan motivasi belajar siswa dalam belajar bahasa, karena beberapa dari siswa itu merasa bahwa bahasa Indonesia ini sangat sulit, dan ada juga yang bahwasanya bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Nah, makanya di sini siswa yang tertarik dengan bahasa Indonesia, dengan belajar bahasa Indonesia itu perlu difasilitasi untuk
belajar bahasa Indonesia yang sesuai, sedangkan yang mereka yang kurang motivasi, kurang tertarik dengan belajar bahasa itu perlu lebih dimotivasi lagi. Ini kalau menurut saya itu tugas seorang guru untuk mendukung, untuk memotivasi siswa agar lebih menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Karena kan kalau saya lihat di penelitian-penelitian yang sudah terjadi itu seorang guru, seorang peneliti itu lebih tertarik kepada jenis penelitian kayak misalnya konsentrasinya IPA, konsentrasinya matematika begitu. Kecuali kalau seorang peneliti itu konsentrasinya bahasa Indonesia, jadi mereka khusus begitu. Tapi kalau kebanyakan kayak misalnya S1, kemudian S2 itu, kalau S2 ada yang kampusnya itu ada yang konsentrasi, ada yang enggak gitu ya. Kalau enggak, mereka lebih pilih ke IPA dan matematika begitu. Kalau menyentuh bahasa Indonesia itu kata mereka itu sulit karena apa, kayak penilaiannya, bagaimana penilaian grammarnya, bahasa Inggris begitu, bagaimana penilaiannya begitu. Nah, dari dapat disimpulkan bahwasanya pengajaran bahasa Indonesia itu sekolah dasar itu banyak tantangan atau banyak permasalahan. Nah, di sini penulis, di sini saya observer itu mengambil 2 sekolahan. Nah, mengambil 2 sekolahan yang mana yang akan dilakukan observer untuk mengetahui tantangan atau hambatan atau permasalahan ketika guru dan para siswa itu belajar bahasa Indonesia, belajar dan mengajar bahasa Indonesia begitu. Nah, pemilihan kedua sekolah ini, yang kedua yaitu kualitas guru dan penunjang belajar lainnya. Yang ketiga itu banyaknya siswa yang mengajar, yang kelima itu jumlah besaran biaya. Jadi kan di sini saya mengambil ada Min 2 Oku Timur dan di SDIT Permata Hati. Nah, bisa kita lihat bahwasanya mungkin kalau negeri kita sekeliling ke bawah itu jumlah besaran biaya. Kalau di negeri kan sudah lazim bahwasanya gratis, kecuali kalau negeri itu ada kayak muatan lokalnya begitu ya. Nah, di sini di Min 2 ada pembayaran yaitu muatan lokal berupa TIK, sedangkan di SDIT Permata Hati itu dibebankan kepada SPP, setiap siswanya itu dibebankan SPP-nya begitu, plus juga muatan lokalnya berupa TIK juga. Tetapi sedikit informasi juga mayoritas untuk orang tua di SDIT itu semuanya bekerja dan lebih memilih ke SDIT daripada ke Min begitu. Karena apa? Karena di SDIT itu selain sudah selesai sekolah, si pihak sekolah itu kayak ada pengasuhan begitu. Jadi mereka menerima pengasuhan setelah jam sekolah, bukan seperti kursus ya, tapi cuma kayak penitipan begitu. Mereka sanggup untuk menunggu orang tua selesai bekerja begitu. Oke. Nah, setelah peneliti melakukan observasi tentang kendala atau permasalahan apa yang dihadapi Bapak Ibu guru di kedua SD tersebut, yang pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Jadi di kedua tingkatan dasar tersebut, baik di Min 2 Oku Timur dan di Jadi di Medan begitu, terutama RPP kan prototipe ya, masih menggunakan kurikulum 2030 itu kesulitan jika rancang dengan berbagai alasan memilih diri ya. Kurang tahu karena kan sudah banyak contohnya dan
bahkan ada salah satu guru yang mengatakan bahwasanya belum paham bagaimana menyusun RPP 2013 begitu. Sehingga ketika mengajar, beliau ini hanya mengandalkan materi yang ada di buku dan pengalaman terhadap materi tersebut begitu. Nah, padahal penyusunan RPP ini kan seharusnya di awal pembelajaran itu sudah dirancang, sudah dibuat, harusnya sudah siap untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan pedoman ketika kita mengajar di dalam kelas. Nah, kemudian, nah di sini juga ada ketersediaan waktu yang kurang memadai. Nah, di sini guru dan siswa di sekolah itu diberikan kesempatan selama hanya 35 menit. Nah, guru dan siswa pada kelas atas juga mengeluh tentang keterbatasan waktu belajar bahasa. Ini mengakibatkan bahwasanya kurang dalam mengeksplor, katanya kurang mengeksplor. 35 menit itu kurang untuk siswa dan guru itu mengeksplor apa yang telah diperoleh dan seorang guru itu ajarkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran bahasa Indonesia ini, begitu. Nah, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Komin, bahwasanya pelajaran bahasa itu sangat membutuhkan waktu yang banyak dalam penjelasannya, begitu. Nah, para pelajar ini sebaiknya diberikan kesempatan untuk berlatih bahasa di kelas. Jadi mungkin kayak apa ya, usulannya ditambahkan jamnya, atau mungkin kemungkinan si gurunya ini kurang memanfaatkan waktu yang sedikit itu. Jadi kan bisa memisahkan antara materi dan bagaimana mengeksplor dan mempraktekkan pembelajaran itu. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan strategi pengajaran. Nah, penggunaan strategi pengajaran. Nah, guru kelas atas maupun kelas bawah, kelas 2 dan kelas 4 ini berada di objek yang ada di objek observer yang saya observasi ini, yang saya korek-korek informasinya, memiliki perbedaan dalam hal strategi pengajaran. Yang pertama, Min 2 Oku Timur, bahwasanya selama masa observer, selama saya mengorek-ngorek itu, pengamat itu mendapatkan guru yang berada di kelas 2 dan kelas 4 itu menggunakan strategi berupa ceramah textbook, yang mana siswa itu tanpa komunikasi dan hanya mendengar guru menjelaskan. Jadi si siswa ini cuma mendengarkan si guru itu menjelaskan yang ada di buku. Kemudian setelah itu dicatat, dan kemudian setelah guru tersebut menjelaskan terus menulis ke papan tulis, kemudian oke, silakan anak-anak dicatat ya apa yang ibu tulis di papan tulis, begitu. Nah, ini persepsi saya kemungkinan jumlah siswanya itu terlalu banyak gitu. Kemudian yang kedua itu SDIT Permata Hati. Nah, selama masa observer didapatkan bahwasanya strategi pengajaran berupa ceramah dan diselingi pembelajaran kooperatif ini, sedangkan di kelas rendah, nah di kelas 2 itu menggunakan strategi ceramah dan visualisasi, yang mana guru itu menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan video pembelajaran bahasa. Nah, yang tadi yang ceramah dan diselingi pembelajaran kooperatif itu di kelas atas, kelas 4 gitu ya. Nah, ini saya juga kemungkinan jumlah siswa yang sedikit, padahal kan seharusnya bisa semuanya, antara jumlah siswanya banyak dan jumlah siswanya sedikit itu kita bisa, seorang guru itu bisa mengeksplor bagaimana membuat kreatif di dalam pengajarannya gitu. Nah, penggunaan strategi pengajaran yang tepat. Nah, ini Cahyani pada proceedingnya yang sudah diterbitkan di jurnal Education and Humanities Research gitu ya, menuliskan bahwasanya penggunaan strategi pengajaran yang tepat itu seperti strategi pengajaran communicative language teaching atau text-based learning and teaching dan sejenisnya itu harus ada dalam pengajaran bahasa. Nah, ini kan penggunaan strategi pengajaran itu harus ada di dalam kita mengajarkan materi yang ada di kelas. Nah, dikarenakan untuk menghidupkan proses belajar mengajar guru dalam kelas sehingga menjadi aktif dan efektif begitu. Tidak cuma ramah catat di papan tulis kemudian disuruh catat begitu ya. Tapi menurut saya juga ada positifnya sih begitu. Ketika guru itu cuma ceramah itu
cuma disuruh mencatat gitu, ada teknik writingnya juga, ada skill writingnya juga. Oke. Selanjutnya berupa motivasi. Oke. Pada dua sekolah tersebut itu didapatkan hasil bahwa untuk motivasi belajar bahasa itu anak itu kurang atau kurang untuk motivasi disebutkan tadi, bahwasanya latar belakang mereka di lingkungannya berbeda, mungkin ada yang bahasa lingkungan sekolah mereka juga combine antara Indonesia dan Jawa dan lain sebagainya. Nah, untuk sekolah pertama, sekolah 1 yaitu Min 2 Oku Timur, dikarenakan lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah mayoritas itu bahasa ibunya adalah Jawa. Jadi lingkungannya itu menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Jadi di kelas rendah cukup sulit untuk siswa mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi mereka tuh masih mengkombinasi dengan bahasa Jawa, begitu. Ketika anak-anak disuruh bercerita, mereka masih sangat kebingungan, kadang juga terselip bahasa ibunya, begitu. Sedangkan untuk sekolah 2, yaitu SDIT Permata Hati, dengan lingkungan beragam dan para orang tua dari siswa tersebut semua bekerja, di dalam kehidupan sehari-hari selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Nah, hasilnya di dalam kelas maupun dengan intonasi berbeda-beda, mereka masih bisa menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Nah, begitu sulit memotivasi anak-anak ketika belajar bahasa. Nah, di sini saya mengutip dari Coppoint di dalam jurnalnya bahwasanya begitu sulit memotivasi anak-anak ketika belajar bahasa itu dikarenakan mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda. Nah, ketika anak-anak tidak memiliki motivasi dalam belajar bahasa, maka akan sulit bagi guru untuk menjelaskan materi dan melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, diperlukan dukungan dari orang tua yang mana dapat mempengaruhi anaknya di dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau ketika anak itu kurang lancar, yang saya katakan awal, masih belum ada anak yang biasanya mereka dalam bahasa Jawa sehari-hari komunikasi, ketika dalam lingkungan sekolah memakai bahasa Indonesia, ada kata-kata yang tidak mengerti apa sih artinya gitu. Padahal misalnya air, kalau bahasa Jawa itu kan apa ya, banyu gitu ya, banyu, air ini air ya, karena mereka anak ini kebiasaan di dalam rumah dalam bahasa Jawa nggak pakai bahasa Indonesia, jadi apa sih air kayak gitu. Jadi pada kelas rendah ya Bapak Ibu. Selanjutnya permasalahan selanjutnya yaitu penggunaan buku teks. Nah, buku teks itu kita tahu bahwasanya memiliki peran yang penting dalam mendukung siswa untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Nah, untuk kedua sekolah dasar tersebut, untuk Min 2 saya beri label 1 dan SDIT Permata Hati saya beri label 2. Nah, untuk pemakaian buku teks sudah baik, ini terbukti bahwa ketika proses belajar dan mengajar, setiap anak itu sudah memegang buku sendiri-sendiri. Jadi tidak kayak di foto Bapak Ali tadi, tidak joinan gitu ya. Jadi mereka sudah memegang buku teks sendiri-sendiri, begitu. Tetapi untuk buku penunjang lainnya seperti buku dongeng, kreasi, bacaan lainnya untuk ketersediaan di sekolah, untuk sekolah 1 ya, untuk Min itu kurang bervariasi dan banyak buku yang sudah usang, jadi mungkin kurang perawatan atau gimana gitu ya. Sedangkan di kelas 2, di sekolah 2 atau SDIT ini, ketersediaan buku lebih dari cukup untuk memenuhi jumlah siswa untuk variasi buku yang lebih banyak. Nah, mungkin saya persepsi lagi di SDIT ini mungkin karena siswanya sedikit begitu ya, dan dibantu sana sini, jadi mungkin penunjangnya lebih banyak gitu. Nah, selanjutnya permasalahan selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Nah, penggunaan bahan ajar yang tepat dapat memudahkan dan mendukung guru dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar. Nah, permasalahan yang dihadapi pada sekolah pertama itu adalah keterbatasan dalam memahami pelajaran apa yang besok diajarkan, sehingga menggunakan media apa adanya. Terkadang hanya mengandalkan pengandaian. Nah, mereka hanya menganukan pengandaian dan penggunaan media apa adanya. Misalnya cuma ada buku ya, mereka menggunakan buku tanpa ada penunjang media lainnya. Kemudian untuk sekolahan kedua itu karena mungkin ada prepare-nya gitu ya.
Jadi seorang guru-guru tersebut mengusahakan memenuhi media konkret berdasarkan materi yang diajarkan. Itu. Nah, menurut siapa ini ya? Saya juga mengutip juga di Koplay lagi bahwasanya anak-anak itu sangat perlu dijelaskan secara konkret melalui demonstrasi dan realia. Artinya mereka itu membutuhkan sesuatu yang nyata daripada teori. Nah, sedangkan menurut Hamari MC, yaitu seorang murid itu membutuhkan media yang dapat membantu mereka memahami pelajaran, namun sebagian besar sekolah tidak memiliki alat peraga yang memadai. Begitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang saya dapatkan permasalahan yang ada di lapangan. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nesi. Nah, dari hasil studi lapangan dari Bu Nesi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, supaya tidak terulang untuk yang teman-teman yang lain, akan lebih baik kalau langsung spesifik kepada permasalahan proses pembelajaran bahasanya saja, Bu Nesi. Tadi kan saya kira nggak perlu ya untuk yang hal-hal yang sifatnya umum, tapi lebih spesifik pada proses pembelajarannya. Bahkan kalau perlu ada bukti otentiknya, foto di kelas misalkan, atau bukti pekerjaan siswa, atau bukti inovasi. Kalau tadi media, nah ada enggak bukti media yang dipakai oleh guru misalkan, itu kan akan lebih otentik ya. Bisa juga foto terkait atau video rekaman amatir gitu. Pas Bu Nesi ke sana, coba pas siswa praktik presentasi atau praktik menulis, ada enggak foto-foto atau video terkait dengan permasalahan, mungkin ketika disuruh bertanya atau disuruh menjawab atau pas presentasi pada malu misalkan, atau tidak berani atau takut atau apalah gitu ya, tapi ada buktinya gitu. Termasuk ketika praktik menulis cerita misalkan, tapi sudah sekian menit baru dapat satu kalimat, itu difoto, di capture misalkan. Nah, artinya kan ada permasalahan real, atau bahkan dari si gurunya bisa juga itu, bahwa gurunya pas saat pembelajaran bahasa itu kurang cocok metodenya, atau terlalu teacher center, atau belum mengaktifkan ke siswa misalkan, dan seterusnya. Nah, itu sehingga permasalahan yang ada itu menjadi bahan kajian kita. Nah, kalau begitu apa solusinya gitu? Nah, solusinya apa? Baik dari sisi bagaimana desain pembelajaran yang ideal, misalkan terkait dengan kemampuan apakah khusus berbicaranya atau khusus atau keempat-empatnya, berbicara, menyimak, menulis, atau membaca misalkan, atau spesifik ke materi tertentu, misalkan dalam menulis teks deskripsi. Oh, ternyata seharusnya kan guru bisa membawa anak-anak ke benda yang dideskripsikan ya, dengan media benda konkret. Bisa juga mungkin anak waktu di observasi itu diajak keluar ruangan, terus disuruh milih benda apa yang mau dideskripsikan. Ada anak yang milih pohon, ada anak yang milih gedung sekolah, ada anak yang milih halaman sekolah, ada anak yang milih kantin, dan seterusnya. Nah, itu kan berarti hal yang positif itu, ketika ada guru yang kreatif ini mengajak anak untuk mendeskripsikan benda konkret. Tapi ada juga mungkin pas di observasi itu kegiatannya menulis
tes deskripsi, tapi ternyata gurunya hanya menyuruh saja, silakan membuat tes deskripsi bebas itu ya. Hanya disuruh begitu saja di kelas. Kan artinya siswa tidak atau kurang ya, kurang media konkretnya kan terlalu abstrak ya kalau hanya disuruh. Apalagi di kelas itu kan bendanya juga terbatas gitu. Itu hanya contoh-contoh saja misalkan. Nah, sehingga permasalahan yang ditemukan itu benar-benar apa ya, real dan memang spesifik gitu. Nah, sehingga berangkat dari situ, inovasi apa, solusi apa yang bisa kita kontribusikan dalam mengatasi itu semua gitu. Ya, oke. Mungkin nanti bisa sempurnakan Bu Nesi, khususnya terkait dengan permasalahan yang menyangkut pembelajaran bahasa dan sastra saja ya, bukan yang lain. Ya, tidak boleh umum. Umum itu misalkan media secara umum, motivasinya juga secara umum, itu tidak boleh. Termasuk tadi saya tertarik tadi Bu Nesi bahwa SD yang diteliti ini kan, yang diobservasi ini kan di daerah Sumatera mana Bu tadi? Bu Nesi? Di sini Pak, Gimana? Sumatera Selatan, Sumatera Selatan ya. di Kabupaten Oku Timur. Ya, Oku Timur itu tadi kan. Iya Bapak, Itu tadi kan ini. di Kabupaten Oku Timur Bapak. Itu tadi kan terpengaruh oleh bahasa ibu ya, bahasa apa, dialek ya, dialek lokal ya. Iya betul. Ya, dipengaruhi oleh dialek Iya betul lokal. Pak. Nah, itu bagus, itu permasalahan itu memang real. Nah, cuma terus solusinya apa untuk supaya permasalahan itu tidak terus berkembang gitu. Nah, itu yang penting itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya silakan. Saya izin Pak. Oke, boleh. Silakan Pak Asip. Ya, izin share screen ya Pak. Pak Asip mengampu di mana? Saya belum punya instansi Pak. Oh. Ya. Oke, silakan Pak Asip. Saya izin share screen Pak. Saya juga buat PPT-nya. Silakan Pak Asip. Ya, apakah share screen saya sudah nampak, teman-teman? Sudah, silakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf, teman-teman. Saya ingin menyampaikan dari data yang saya dapatkan minggu kemarin. Saya mencari data ini melewat angket online atau Google Form. Jadi saya itu mendapatkan sekitar 7 sekolah, yaitu di Sumatera Selatan, di Lampung, Yogyakarta, sama Jawa Barat, serta Bengkulu. Nah, ini adalah sekolah-sekolahnya yang tempat saya mengambil atau memberikan angket itu kepada guru kelas yang mengajar di sana. Nah, berikut ini adalah merupakan permasalahan-permasalahan yang saya temukan. Jadi saya rangkum atau saya buat pokok-pokoknya apa saja yang menjadi permasalahan dari sekolah-sekolah yang 7 tadi yang saya ambil. Yang pertama yaitu belum lancar membaca, salah satu permasalahan. Yang kedua yaitu materi terlalu luas untuk materi pembelajaran bahasa pada pokok-pokok tertentu. Ada jawaban begitu yang mengatakannya. Yang ketiga, yang C, ketersediaan media pembelajaran. Ini khusus untuk SD pedalaman, SD yang Lampung tadi, karena saya ada jaringan di sana tempat. Jadi dia mengatakan kami kalau di pedalaman itu sangat minim untuk pembelajaran bahasa itu untuk khusus media pembelajaran. Sementara kalau di yang Sumatera Selatan, khusus di Muratara, itu dia sudah bagus tersediaan sarana belajarnya. Salah satunya dia mempunyai lab bahasa. Yang keempat yaitu permasalahannya yaitu malas membaca. Anak-anak cenderung
malas membaca kan. Tapi didorong juga malas membaca ini juga ada faktor lain, yaitu ketersediaan buku penunjang atau buku-buku yang akan dibaca, karena buku yang dibaca itu hanya pegangan-pegangan guru atau buku siswa saja yang dijadikan bahan rujukan untuk membaca. Sementara untuk bacaan-bacaan yang lain itu belum dimiliki untuk beberapa sekolah, yang terutama sekolah-sekolah yang di pinggiran kota atau sekolah-sekolah yang pedalaman. Yang yaitu permasalahan terkait dengan tata tulis yang kurang bagus karena kurangnya latihan. Kata pendapat para yang memberikan jawaban atas angket saya ini. Yang yaitu kemampuan guru dalam menangani permasalahan di kelas dalam mengajarkan bahasa ini cenderung karena mereka itu bukan kompeten atau bidang studinya bahasa Indonesia secara khusus, jadi mereka mengalami kesulitan tertentu kan. Ini juga permasalahannya. Nah, di sini di buku guru ada guru yang mengatakan bahwa di tema 1 tentang indahnya kebersamaan itu materinya ada yang tumpang tindih juga disampaikan di materi-materi lain. Tapi saya untuk ini, Bapak, belum mengecek apakah benar yang dikatakannya itu. Karena kita butuh cross check juga, karena jawaban-jawaban itu kan harus punya dasar. Gitu. Selanjutnya yaitu optimalisasi sarana belajar yang belum dilakukan. Salah satu contohnya di yang Jawa Barat yang Ciamis itu dia sudah punya lengkap sarana pembelajarannya, tapi khusus yang dikhususkan untuk mempelajari bahasa, sarana itu kadang-kadang dimanfaatkan, kadang-kadang tidak. Salah satu yang terkait yang seperti yang disampaikan Bu Nesi tadi, masalah waktu dalam melakukan pembelajaran bahasa itu secara khusus. Yang yaitu bekerja sama dengan eksternal atau pihak yang di luar sekolah terkait pembelajaran bahasa, meningkatkan mutu pembelajaran bahasa ini belum dilakukan dari sekolah dasar, misalnya bekerja sama dengan lembaga bahasa atau pihak perguruan tinggi. Yang J yaitu dominasi bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Ya, tadi seperti yang disampaikan Bu Nesi tadi juga saya temui di beberapa sekolah di Bengkulu, sekolah-sekolah di kabupaten, di Lampung juga tadi, serta di Muratara, itu juga dominasinya yaitu bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia itu lebih dominan dalam menerangkan hal-hal pembelajaran. Yang selanjutnya itu perkembangan sumber belajar yang tidak secepat perkembangan zaman, serta bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang belum terlalu komunikatif terhadap siswa sekolah dasar ini, karena tadi didominasi sama bahasa daerah. Nah, jurnal yang baru saya temukan baru 4, Bapak. Masih terfokusnya ke 4 jurnal ini, saya tadi mengambil yang cakupan yang lebih besar yaitu tentang membaca. Nah, di sini dari permasalahan yang ada tadi, bahwa di penelitian di SD kelas 5 SD Batu Jai tahun 2021-2022 dilakukan oleh Sri Diana dan kawan-kawan, salah satu permasalahan problem atau pembelajaran di kelas terkait bahasa Indonesia yaitu masalah intelijensi siswa atau kemampuan yang dimiliki siswa dan kemampuan guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia itu secara lengkap dan mumpuni, serta tidak kalah pentingnya juga dengan lingkungan keluarga, karena dominasi keluarga, karena ini masih sifatnya anak dan kecil untuk anak-anak kelas rendah, jadi dominasi bahasa keluarga itu lebih mendominasi. Itu salah satu penelitian yang telah mengatakannya. Yang kedua yaitu jurnal yang terkait dengan krisis kemampuan membaca lancar terhadap anak di Indonesia masalah pandemi. Ini dilakukan oleh Chandra dan kawan-kawan. Nah, mereka ini menemukan teori baru yang hasil berdasarkan penelitian ini mengatakan bahwa semakin cepat anak itu membaca, maka semakin lancar anak-anak itu dikategorikan membacanya semakin lancar gitu. Sementara pada pokok yang lain ada yang mengatakan bahwa kemampuan membaca lancar itu juga terkait bukan hanya pada kecepatan saja, tapi terkait kepada ketepatan pengucapan huruf, kata, dan intonasi. Jurnal yang keempat yaitu jurnal terkait dengan analisis kesulitan membaca pada siswa kelas 2 di sekolah dasar, yaitu diteliti oleh Husni Pita dan kawan-kawan. Sekitar 70% dari penelitian ini mengatakan bahwa anak itu mengalami kesulitan membaca. Bentuk-bentuk kesulitannya yaitu seperti mengenal huruf, membaca kata yang bermakna. Jadi dia hanya membaca saja gitu, tidak mampu atau belum mampu memaknai dari
arti kata yang dibacanya itu. Juga terkait sama membaca nyaring serta pemahaman membaca dan lainnya. Ini juga yang terakhir, ini jurnal yang saya sempat cari-cari, yaitu ini jurnal Scopus, yaitu tentang Learning English Language in Primary School, Motivational Factors and Their Role in Management Strategies. Ini dilakukan Lyudmila Silova dan kawan-kawan, mengatakan bahwa lingkungan sosial dan keterlibatan orang tua, proses pembelajaran itu sendiri, serta desain kurikulum sangat berkompeten atau berpengaruh signifikan terhadap motivasi siswa usia sekolah dasar untuk belajar. Termasuk di sini di dalamnya yaitu belajar bahasa. Nah, karena di penelitian ini bukan meneliti tentang bahasa Indonesia, tapi secara garis besarnya itu pembelajaran bahasa. Nah, jadi antara penelitian yang di jurnal terakhir ini sama penelitian yang khusus bahasa Indonesia ini ada garis besar yang menurut saya dekat ini, yaitu tentang bagaimana peran orang tua terhadap kesuksesan atau kemampuan anak dalam belajar bahasa Indonesia itu sangat berpengaruh dan berperan penting. Selanjutnya ini menjadi catatan yang saya temukan selain dari jawaban tadi, bahwa di angket ini saya menemukan bahwa guru dengan masa kerja lebih dari 10 tahun beranggapan bahwa siswa sulit untuk diajarkan bahasa Indonesia. Sementara guru dengan masa kerja 0 sampai 2 tahun belum percaya diri dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Dukungan lingkungan yang kurang memadai untuk belajar bahasa Indonesia. Itulah permasalahan atau secara umumnya yang saya temukan dan jurnal yang sempat saya cari dan ketemu. Sementara permasalahan yang sekian banyak saya temukan tadi belum saya kerucutkan gitu. Misalnya terkait menulisnya seperti apa, nanti bakal jurnal-jurnalnya pengennya dicarikan juga Pak. Karena yang saya terkait secara pokoknya tadi yang saya fokuskan ke permasalahan tentang membacanya siswa. Nah, terkait ini juga saya kemarin itu sempat mencari-cari Bapak tentang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu apa masih terkait sama peraturan yang ini sesuai dengan KTSP atau sudah ada yang baru. Saya sudah mencari-cari belum menemukan. Nanti atau teman-teman atau Bapak nanti boleh berbagi tentangnya. Demikian dari saya Bapak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Asip. Ya, saya mengapresiasi ya dapat 7 SD. Tapi semuanya ini enggak Pak, diperdalam melalui wawancara enggak atau observasi enggak? Sementara waktu itu kan beberapa jawabannya itu kan belum begitu dalam Pak. Seperti misalnya masalah media gitu. Saya belum melakukan tindak lanjutnya. Rencana itu kalau misalnya nanti mau tindak lanjuti bakal di backup kembali gitu. Pengennya diwawancara. Ya, betul. Gitu. Memang kadang kan kalau data Google Form itu kan sangat terbatas ya Pak Asip ya. Iya betul Pak. Saya hanya menggunakan 18 pertanyaan saja. Kita tidak bisa menggali tindak lanjut dari jawaban itu gitu. Nah, ini saya kira penting juga seperti tadi sejauh mana atau pengaruh bahasa daerah tadi itu. Apakah itu memang benar-benar mempengaruhi sampai pada saat proses atau hanya ketika di luar jam misalkan atau di luar materi gitu ya. Bisa juga itu pengaruhnya sampai pada saat anak presentasi atau pada saat anak bertanya atau pada saat anak praktek itu apakah sampai ke situ pengaruhnya. Nah, terkait dengan saya tadi belum menemukan dari yang disampaikan Pak Asif terkait permasalahan pendekatan kan tentunya ketika guru membelajarkan bahasa itu kan tentunya harus menggunakan pendekatan atau modal tertentu. Nah, ini dari ke-7 SD tadi itu permasalahannya kan hampir sama ya terkait dengan belum digunakannya metode atau model yang interaktif, yang cocok, yang bisa mengaktifkan siswa. Jadi kan lebih banyak kesamaannya kan rata-rata bahwa pembelajaran bahasa masih pasif ya. Nah, sebetulnya kita ingin menggali lebih dalam sebetulnya apakah ke-7 SD tadi itu seperti apa ketidakaktifannya gitu. Seperti apa
apa kurang teraktivasinya tingkat ekspresi siswa dalam berkomunikasi atau ekspresi siswa dalam, takut saya itu memang karena kurang diberi ruang untuk praktek Pak Asif itu. Nah kalau anak belum jam praktek atau jam unjuk kerjanya kurang, itu apapun modelnya ya tetap pasif gitu. Kan selama ini guru menganggap praktek berbicara, praktek membaca itu kan hanya ketika presentasi gitu ya, melalui presentasi. Karena padahal ketika presentasi itu kan nggak mungkin semuanya bisa presentasi. Kan biasanya hanya perwakilan. Nah perwakilan ini kan artinya yang maju presentasi biasanya kan yang mau-mau saja, yang berani-berani saja. Nah sebetulnya itu kan masalah besar itu, karena yang berani ya semakin berani, yang takut semakin takut gitu. Nah sebagaimana sebetulnya guru bisa memfasilitasi supaya bagaimana caranya supaya semua anak itu berkesempatan yang sama. Itu kan tugas besar itu, enggak gampang itu. Nah maka sebetulnya ada cara-cara yang bisa digunakan sebetulnya. Apakah melalui presentasinya itu dibikin ini model shopping gitu loh. Jadi masing-masing kelompok itu menjaga stand. Nah nanti kalau ada kunjungan dari kelompok lain itu ya masing-masing menjelaskan gitu, masing-masing memberikan pendapatnya kalau ada kunjungan kelompok yang datang ke standnya gitu. Bahkan kalau bisa semua anggota kelompok ya harus ikut menjelaskan gitu, sehingga kemampuan itu bisa merata. Metode shopping itu kan sederhana sebetulnya, tapi jarang dilakukan. Jadi masing-masing kelompok itu membuat ada proyek yang bisa dia sajikan di standnya masing-masing. Nanti kan kelompok lain saling berkunjung gitu. Nah, atau melalui sekarang kan media sosial atau internet ini kan bisa juga dimanfaatkan. Contohnya misalkan anak-anak diminta untuk membuat konten gitu ya, konten tentang bahaya COVID misalkan, atau pentingnya menjaga prokes itu kan kaitannya dengan cuci tangan, pakai masker itu, tapi dalam bentuk konten video gitu yang kemudian diupload di YouTube-nya masing-masing misalkan. Itu kan semua anak berkesempatan yang sama untuk berlatih unjuk kerja membuat konten itu, kan pasti dia ngomong kan membuat konten itu. Karena kalau praktek itu hanya di kelas, saya kira ya memang jamnya kurang gitu, waktunya kurang. Dan seterusnya terkait dengan sumber belajar tadi, guru hanya menggunakan buku pegangan saja. Ini kan ironi karena sebetulnya di internet kan banyak toh bahan-bahan ajar, sumber-sumber belajar yang bisa diakses guru. Nah, termasuk bacaan-bacaan tadi masih kurang, termasuk yang disampaikan Bu Nesi tadi. Padahal sebetulnya di Perpusnas itu kalau kita manfaatkan itu kan ribuan tuh itu. Termasuk bahan-bahan bacaan sastra anak juga banyak di situ. Nah, sehingga permasalahan tadi itu sekali lagi kalau bisa diperdalam Pak Asif, apakah dengan wawancara atau apa ya? Kalau ada nomor WA-nya kan bisa video call ya, WA call. Kemarin dimasuk di angket ada, sudah saya minta. Atau ada angket lanjutan gitu ya, ada angket lanjutan. Kalau bisa kan mereka tidak sekedar hanya menjawab ya tidak atau sesuatu yang artinya bisa dikejar. Kenapa ketika jawaban itu muncul tuh bisa dikejar dengan mengapa atau bagaimana substansi atau hal yang tidak kasat mata itu bisa diungkap. Karena kalau Google Form itu memang sangat terbatas itu. Assalamualaikum. Ya oke, baik. Berikutnya silahkan dilanjut. Kalau bisa yang berikutnya lebih spesifik lagi.
spesifik terkait dengan proses pembelajaran bahasa dan sastra anak. Oke, terima kasih Pak Asif. Kebersihan rumah. Siapa ini yang mau? Saya. Halo? Bu Hesti. Oke. Suara saya kedengeran ya? Ya, silakan Bu Hesti. Oke, izin share screen dulu sebentar. Ya, apakah sudah muncul? Sudah Bu Hesti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman A1. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil observasi saya tentang analisis pembelajaran bahasa di dua sekolah Bapak. Yang satu School of Life Lebah Putih, kebetulan ini adalah sekolah swasta di Kota Salatiga, dan yang satu itu SD Negeri Purwodadi Tegalrejo Kabupaten Magelang. Sebenarnya ini bukan termasuk yang SD Negeri bukan termasuk yang saya proyeksikan untuk menjadi observasi, tapi karena keterbatasan komunikasi dengan guru-guru yang kemarin sudah saya hubungin, ternyata yang nyantol ini Bapak. Jadi saya melakukan wawancara terhadap guru-guru. Nah, kebetulan kedua sekolahan ini observasinya ada di kelas 3. Nah, sebagai pendahuluan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu kalau di sekolah-sekolah sering diabaikan. Karena mungkin dipandang tidak sepenting pelajaran matematika, sains, IPS dan yang lainnya. Jadi agak dipinggirkan gitu. Kemudian karena bahasa itu erat kaitannya dengan aktivitas berpikir, maka saya setuju sekali kalau pemerintah memperbaharui dengan menggunakan kurikulum prototype. Nah, itu di situ yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Saya rasa itu sangat bagus sekali, dan apa yang sudah dijelaskan di kurikulum prototipe itu kebetulan sudah dilaksanakan oleh School of Life Lebah Putih yang ada di Salatiga. Nah, hasil observasi saya, karena di School of Life Lebah Putih Salatiga ini adalah sekolah swasta yang walaupun di bawah naungan dinas pendidikan, tapi sekolahan ini berani melakukan inovasi pembelajaran yang beda dengan sekolahan pada umumnya. Jadi sekolahan Lebah Putih ini kalau secara umum memperkuat anak, memang sudah memperkuat di literasi, komunikasi, kreativitas anak, kemudian dan critical thinking. Meskipun dulu di kurikulum 2013 itu belum ada, di sekolahan Lebah Putih sudah menggunakan ini meskipun beda, bukan istilah 4C. Nah, kemudian permasalahan yang saya temui di kelas 3 terutama itu kelas 3, guru kelas 3 ini menerangkan bahwa kelas 3 ini adalah masa transisi dari kelas 1 ke kelas 2. Jadi meskipun sudah banyak yang terampil membaca, tetapi ada yang belum bisa memahami apa yang dibaca, begitu Bapak. Jadi karena yang di kelas 1 sama kelas 2 itu adalah proses pembelajarannya menggunakan banyak bermainnya, jadi bermain sambil belajar. Jadi di kelas 3 ini mereka sudah beralih belajar sambil bermain. Jadi bermainnya agak lebih sedikit. Nah, maka untuk di kelas 1 dan kelas 2 yang belum begitu mahir memahami apa yang dibaca, itu terbawa sampai di kelas 3. Nah, kebetulan di kelas 3 itu ada 2 anak yang berkebutuhan khusus. Yang satu itu dia cenderung tidak mau berbicara.
tidak mau berbicara, dan ternyata itu juga mempengaruhi kemampuan dalam hal yang lainnya. Tetapi di sekolahan ini ada shadow teacher yang khusus mendampingi anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, untuk permasalahan yang saya tanyakan kepada gurunya, yang paling besar adalah permasalahan dalam memahami apa yang dibaca. Sebagian besar sudah mampu untuk memahami apa yang dibaca, tetapi hanya case itu pada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mengapa sampai bisa terjadi seperti ini? Kalau saya amati, itu pembelajaran di SD Lebah Putih itu lebih mementingkan proses anak untuk berekspresi gitu. Jadi kalau kemarin di salah satu analisisnya kita suruh menilai apakah lebih berpihak kepada anak, iya, Lebah Putih ini sangat berpihak kepada siswa. Kemudian apakah teacher center atau student center? Di Lebah Putih ini student center. Jadi kalau di sana membahasakan gurunya itu bukan ibu guru ataupun bapak guru, tetapi kakak fasilitator. Nah, kemudian di sana itu tidak menggunakan buku paket yang mana seperti di SD-SD lainnya, buku paket hanya dipakai oleh guru saja, tetapi guru itu mengambil resources dari mana saja. Bahkan anak-anak juga diminta untuk mencari apa yang sedang dibahas itu melalui internet dan yang lainnya, tapi biasanya kalau di rumah seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran bahasa, di pembelajaran di Lebah Putih itu pembelajaran bahasa di Lebah Putih tidak begitu mementingkan gramatika, Bapak. Jadi lebih ke kemampuan berbahasa. Jadi penguatan ke 4 kemampuan bahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, untuk kemampuan menyimak, kalau saya amati itu, dan ketika saya bertanya sama gurunya, mengkonfirmasi, aktivitas menyimak itu sering diletakkan pada saat aktivitas mengamati dalam rangkaian pembelajaran. Jadi ketika mengamati, guru terkadang menyampaikan sebuah materi melalui dan itu seperti cerita atau dongeng, atau dengan membaca, guru memberikan sebuah teks bacaan yang biasanya dibuat fotokopi dan digunting sesuai dengan teks itu, kemudian dibagikan bisa secara individual ataupun secara kelompok biasanya. Tapi di SD Lebah Putih itu kebanyakan adalah pembelajaran secara berkelompok. Nah, kemudian untuk berbicara, dalam mengasah kemampuan berbicara itu di Lebah Putih berbasis pada presentasi, Bapak. Jadi ketika ada di ending dari sebuah tugas di sekolahan tersebut, diskusi ataupun mengerjakan sesuatu, nah itu endingnya adalah presentasi. Nah, kemudian guru juga menstimulus anak untuk banyak bertanya, dan ini saya jarang menemukan keberanian seperti anak di Lebah Putih itu di sekolah-sekolah lain, karena biasanya anak malu untuk bertanya. Tapi kalau di sana ketika guru menstimulus dengan sebuah pernyataan atau sebuah gambar, itu anak antusias sekali untuk bertanya kepada gurunya, kepada kakak-kakak fasilitatornya. Nah, kemudian untuk aktivitas menulis, di sana sebagian besar adalah berbasis proyek, Bapak. Jadi apalagi pas waktu pandemi ini hampir semua tugas adalah berbasis proyek. Jadi tidak seperti sekolah pada umumnya, yaitu sering diminta untuk mengerjakan melalui Google Form atau apa, sering berbasis proyek. Paling kalau untuk kesenangan, guru memberikan soal melalui quizzes atau link-link pembelajaran, link-link penilaian yang berbasis game, gitu Bapak. Nah,
Untuk foto-fotonya itu bisa dilihat memang sekolah Lebah Putih itu adalah sekolah alam. Jadi meskipun ada beberapa kelas bisa di dalam atau di luar, ini kebetulan waktu di luar ruangan. Nah, ini secara berkelompok maju semua, Bapak. Jadi untuk presentasi itu semuanya maju. Jadi bukan hanya perwakilan saja, semua diminta untuk mempresentasikan. Nah, dan untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus tadi juga diberi waktu untuk mempresentasikan apa yang dia dapat, meskipun ada temannya yang membantu atau shadow teacher-nya yang membantu, begitu. Jadi tetap diberi kepercayaan diri, diberi dorongan untuk dia berani berbicara di depan umum, begitu. Kemudian untuk foto yang sebelah, nah ini yang berbaju kuning kebetulan adalah anak yang berkebutuhan khusus, jadi dia selalu mengikuti temannya, gitu. Jadi ada temannya yang diminta oleh guru itu dalam satu kelompok itu membimbing dia, itu kadang seperti itu. Tidak selalu dengan shadow teacher-nya. Nah, kemudian di aktivitas foto yang kedua itu adalah mewawancarai warga sekolah. Nah, ini salah satu cara guru di sana untuk mengasah skill berbahasa siswa. Nah, kalau yang di atas itu kebetulan tulisan anak saya memang jelek. Dan bisa dilihat bahwa hurufnya itu besar kecil dan tidak rapi. Ini menunjukkan bahwa di kelas rendah di Lebah Putih tidak begitu mementingkan kemampuan menulis rapi, kemudian atau kemampuan huruf kapital seperti itu, tidak. Yang penting adalah dorongan bagaimana anak mengekspresikan bahasa melalui menulis. Ini adalah tugas siswa untuk mengamati video. Nah, dari video itu anak-anak diminta menulis apa yang ditangkap dalam video itu. Nah, kebetulan video itu adalah tentang video tentang terbentuknya fosil. Nah, itu yang didapat oleh anak saya itu. Nah, kemudian untuk di Lebah Putih demikian. Kemudian yang di SDN Purwodadi. Nah, tentang permasalahan adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nesi dan Pak Asif tadi, hampir sama. Karena di SD Purwodadi itu kebanyakan siswanya dalam sehari-harinya itu menggunakan bahasa Jawa, itu maka pemahaman dalam ketika mengamati atau membaca sesuatu itu tidak langsung bisa tidak langsung bisa memahami gitu. Nah, jadi ada permasalahan di situ karena bahasa ibu. Tapi berbeda dengan yang di SD Lebah Putih tadi, kebanyakan bahasa yang di rumah itu ketika berkomunikasi dengan orang tuanya menggunakan bahasa Indonesia, maka tidak begitu tampak permasalahan yang krusial seperti besarnya permasalahan yang ada di SD Purwodadi tentang pemahaman siswa. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya itu pembelajaran di sana masih terkesan teacher center. Nah, jadi guru masih mengambil porsi besar, meskipun guru sudah kelihatan memberikan effort untuk mengaktifkan siswa di kelas, tetapi guru masih dominan gitu. Terus kemudian meskipun pembelajaran di kelas bawah itu sebenarnya adalah tematik yang mana pembelajaran bahasa itu tidak terlalu terkesan, tetapi ketika saya wawancara, pembelajaran bahasa bisa mengambil satu pertemuan yang mana itu adalah khusus pembelajaran bahasa, dan di situ masih gramatikal. Jadi mengajarkan struktur bahasa, kemudian ketika membaca itu guru menunjuk anak, kemudian
anak yang disuruh membaca itu disuruh stop kemudian melanjutkan. Nah, seperti itu. Ini kemampuan menyimaknya seperti jadi semacam ingin mengetes siswa bagaimana apakah dia itu menyimak apa yang dibaca oleh temannya atau tidak. Jadi bukan pada prosesnya gitu. Nah, kemudian jika dilihat penataan kelas itu masih terkesan konvensional. Jadi seperti yang ditampakkan dalam foto Bapak tadi bahwa penataan kelas itu tidak berubah-berubah, mungkin berubah tetapi hanya sesekali saja. Nah, dan di sana masih terkesan textbook sekali. Jadi dari segi RPP, guru tidak mengembangkan RPP karena mengikuti RPP dari KKG dan pembelajaran guru itu tidak keluar dari teks begitu. Nah, kemudian untuk dari analisis apakah pembelajaran bahasa sudah sesuai dengan filosofi pembelajaran bahasa, kalau menurut saya yang di satu sekolahan itu sudah sesuai dengan filosofi pembelajaran bahasa yang tidak hanya menyampaikan ide gagasan, tetapi kalau yang di sekolahan SD negeri tadi masih kurang optimal menurut saya. Tetapi sejauh mana kurang optimalnya itu butuh kajian lagi, Bapak. Nah, kemudian untuk pembelajaran bahasa Indonesia di Lebah Putih itu tidak hanya fokus pada pencapaian pengetahuan, tetapi juga terintegrasi pada disiplin ilmu pendidikan yang lain. Nah, kemudian untuk apakah pembelajaran bahasa di dua sekolah itu sudah memihak pada anak? Yang di SD Lebah Putih saya nilai sudah, tetapi untuk yang di SD negeri itu meskipun sudah ada usaha untuk ke sana, tetapi porsinya masih terlalu besar guru untuk mendominasi pembelajaran di situ. Jadi meskipun istilahnya sudah mau student active learning, tetapi masih saja guru yang bersifat sebagai teacher center di situ. Nah, untuk artikel-artikelnya sebagai solusi dari permasalahan ini, saya mendapatkan yang satu dari Indonesia itu bahwa model pembelajaran bahasa yang efektif pada anak usia sekolah dasar. Di sini ditulis oleh Syahna Apriani Syahbudin yang di dalamnya menerangkan ada beberapa metode pembelajaran bahasa seperti learning, kemudian ada PAIKEM dan sebagainya. Nah, itu untuk sebagai metode agar pembelajaran bahasa lebih efektif pada anak-anak usia sekolah. Nah, kemudian yang satunya itu dari Peter D. McClinter. Aduh, susah banget ini namanya. Nah, di sini tentang pembelajaran bagaimana strategi guru untuk keluar dari stres dan emosi negatif, terutama pada saat pembelajaran bahasa di COVID-19. Nah, di situ penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dan ada banyak sekali solusi-solusi dan yang terlihat dari beberapa permasalahan, terutama permasalahan keluarga. Nah, di situ. Ini juga jadi ini Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik ini yang disampaikan Bu Hesti, lebih menukik gitu ya, lebih spesifik. Kalau saya boleh menyimpulkan benar ya, berarti yang di Lebah Putih lebih baik dibanding yang satunya ya Bu ya. Kalau bisa disebut seperti itu Bapak. Ya, artinya lebih baik ini kan dari sisi pendekatan pembelajarannya. Betul. Dan tadi tidak terlalu mengedepankan gramatikal, tapi lebih pada bagaimana bahasa itu bisa berkembang optimal gitu ya, baik dari sisi pemerolehan
pemerolehan bahasa atau bagaimana anak berani berbahasa, Ya. berani berekspresi, itu yang lebih utama kan berarti. Nggih. Nah, itu Ya. saya setuju itu. Karena kalau anak nanti sejak usia kelas awal sudah terlalu grammatical minded, nanti anak takut salah gitu, takut salah nulis, takut berbicara yang nanti takutnya juga salah dalam berbicara gitu, sehingga takut itu yang menghambat anak berkembang gitu. Nah, saya kira itu saya setuju itu, anak lebih dieksplor untuk bertanya. Bahkan kalau di Hong Kong itu kalau anak ditanya siapa yang mau bertanya, siapa yang mau maju, siapa yang mau menjawab, itu pasti tunjuk jari semua. Iya, rebutan itu, Pak. Rebutan tunjuk jari, karena yang dinilai itu tunjuk jarinya, bukan jawabannya. Jadi walaupun jawabannya salah, itu sudah dapat poin ketika dia tunjuk jari gitu. Kalau kita kan enggak, yang dinilai kan jawabannya, sehingga anak kurang tertarik untuk angkat tangan, untuk tunjuk jari gitu. Makanya di sana guru nggak berani bilang siapa yang bisa maju, karena akhirnya maju semua, berebut untuk maju. Nah, sehingga beda memang, karena bagaimanapun anak itu butuh butuh stimulus untuk berani, stimulus untuk angkat tangan, stimulus untuk maju ya, stimulus untuk syukur-syukur mau bertanya, mau menjawab. Dan kalau memang 1-2 kali masih takut, itu sesekali boleh ditunjuk nama, itu boleh. Ya, karena supaya nama yang disebut itu, karena menyebut nama itu sesuatu loh bagi anak itu. Ketika guru menyebut namanya si anak itu, bagi anak itu sesuatu. Sehingga kadang anak sampai rumah itu cerita, tadi saya dipanggil untuk maju gitu ya. Nah, termasuk cerita ketika Bu, saya tadi nggak dipilih Bu Guru gitu ya. Itu cerita ke orang tuanya. Nah, maka hal-hal yang sederhana bagi kita itu sebetulnya juga bahkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi anak. Diminta untuk maju, bertanya, menjawab, berpendapat. Nah, tadi saya tertarik dengan pendekatan yang dilakukan di SD Lembah Putih, itu di mana ya, Bu? Di Salatiga, Bapak. Lebah Putih. Di Lebah Putih itu swasta? Iya, sekolahan swasta. Seperti perpaduan dengan, saya lihat tadi kan kegiatan belajarnya banyak di luar kelas ya? Iya. Jadi kayak perpaduan Sekolah antara alam. sekolah formal dengan sekolah alam ya? Iya. Ya, itu bagus itu. Artinya kegiatan belajarnya tidak harus di kelas tuh. Di luar kelas, di kebun, di lingkungan-lingkungan sekitar itu Nih. bagus itu. Bahkan kadang mengunjungi suatu tempat begitu, misalnya perpustakaan atau taman kota, nah seperti itu. Oke. Sehingga pembelajarannya lebih ke active learning tadi. Beda dengan yang satunya, yang negeri tadi ya, Bu? Iya, Bapak. Oke, terima kasih Bu Hesti. Nah, dari situ harapan saya Bu Hesti bisa menarik sebuah topik disertasi gitu. Nah, itu kan bagus itu, supaya bagi SD lain itu bisa berubah. Yang konvensional tadi bisa berubah, itu harapannya. Bapak Ibu, untuk sementara saya cukupkan ya, karena saya harus berpindah kelas. Untuk yang belum, nah ini untuk yang belum, mohon lebih dispesifikkan lagi. Kalau ada jawaban yang belum tuntas ya mohon dikejar gitu. Mohon dikejar, dan syukur-syukur lebih spesifik dan real beserta bukti otentiknya gitu. Syukur-syukur ada fotonya atau ada capture-nya atau video-video kecil gitu bisa juga. Nah, sehingga nanti lebih spesifik dan lebih otentik. Nah, harapan saya yang terungkap untuk yang akan datang ini tidak hanya masalahnya, boleh juga yang terungkap justru keunikan gitu.
sesuatu yang sesuatu yang viral juga boleh, sesuatu yang ada contoh dari Bu Hesti tadi, ada best practice best practice yang inovatif itu bisa juga itu diungkap. Jadi kalau hari ini mungkin lebih banyak ke permasalahan untuk yang tahu keunikan gitu, atau best practice. Kemudian lebih fokus pada proses pembelajaran bahasa yang memang khusus bahasa dan sastra ya. Jadi tidak melebar ke permasalahan yang lain. Apakah itu desain pembelajarannya, apakah itu setting belajarnya, ataukah itu pendekatan atau model atau metode, termasuk kalau bisa malah ini ada sesuatu yang proses yang itu terjadi dari kelas 1 seperti ini, terus kelas 2 seperti ini, kelas 3 sampai kelas 6 seperti apa roadmap dari inovasi itu. Misalkan contoh itu ada di SD Al-Hikmah Surabaya yang kemarin saya sampaikan. Itu di kelas 1 2 itu semua anak dalam tahap diwajibkan atau dalam tanda kutip itu dikondisikan untuk membaca. Ini misalkan ini contoh ini. Sehingga anak mau tidak mau harus ke perpus karena itu dalam tanda kutip wajib anak baca minimal sekian buku. Nanti ada reportnya, orang tua diberi update informasi, oh anaknya sudah baca berapa buku, berapa halaman misalkan. Nanti di tahun kelas 3 dan kelas 4 itu sudah mulai pembiasaan, jadi kan anak sudah tidak wajib lagi tapi sudah membudaya gitu. Anak ke perpus itu sudah kayak namanya sudah terbiasa ya. Nah itu untuk pinjam buku saja antri inden gitu. Nah kelas 5 dan 6 itu membaca itu sudah kebutuhan bukan lagi kebiasaan. Jadi anak kelas 5, 6 membaca itu karena kebutuhan, karena ada tugas yang harus dia support dengan buku-buku di perpus gitu. Nah sehingga tahapannya adalah pengkondisian, 2 tahun pengkondisian, kelas 3, 4 itu pembiasaan, kemudian kelas 5, 6 itu kebutuhan gitu, membaca itu kebutuhan. Nah itu contoh saja sebetulnya tidak yang terjadi di SD Al-Hikmah Surabaya. Nah bisa saja itu ada inovasi lain yang muncul di SD yang diobservasi Bapak Ibu. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan. Untuk yang belum boleh nanti disempurnakan lagi dengan lebih mendalam, lebih spesifik, lebih otentik. Tidak hanya terkait permasalahan, tapi juga bisa terkait dengan best practice. Oke, saya kira itu kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persuwun Pak Ali. Sama Bapak Ibu, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa untuk tugas akhirnya didiskusikan ya. Pinjam link Zoom-nya dulu Pak. Gimana Pak? Pinjam link Zoom-nya dulu. Oh ya boleh. Ini saya live tak pindah ke Pak Arif ya, hostnya ya. Oh, okay.